Ya, gimana? Koordinat kutub, koordinat kartesius mengenai kuadrat sudah menguasai kan? Ya, tapi kan Anda jangan berhenti di situ dulu. Karena trigonometri ini panjang. Sebenarnya ini Kipin mau buat dalam episode terakhir. Tetapi Kipin sambungkan aja dulu supaya trigonometrinya satu seri. Ya, nah kali ini kalau Anda cuma belajar mengenai kuadrat, mengenai koordinat kutub kartesius kurang Kipin bilang. Ya, Anda harus belajar mengenai identitas. Apa itu identitas? Tanpa panjang lebar kita langsung lihat. Ya, di dalam identitas trigonometri di jenis 1 ini, kan trigonometri itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama ini kelas 10 dan kemudian di kelas 11, mungkin di kelas 12. Di kelas 10 ini identitas yang Anda pelajari itu cuma beberapa bagian. Kali ini Kipin lihat ya, jadi Kipin tidak bisa gabung antara kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Ini Kipin angkat, ini Kipin masih di kelas 10. Nah, identitas apa yang perlu kamu pelajari? Apa teorema apa yang perlu kamu ingat? Ya, Kipin bisa mengatakan adalah teorema pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini wajib Anda menguasai. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Yang kedua, yang perlu dipelajari adalah tangen kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat X. Yang ketiga adalah kotangen kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat X. Dan Anda perlu perhatikan kalau tangen X itu adalah sin X per cos X. Itu harus wajib. Dan Anda juga harus tahu kalau yang namanya secant itu adalah secant X sama dengan seper cos X. Dan Anda harus juga tahu kalau kosekan X itu adalah seper sin X. Oke, ini adalah merupakan bagian-bagian daripada identitas untuk membuktikan soal-soal identitas trigonometri. Gimana soalnya Kipin? Contohnya Kipin kasih ya. Untuk membuktikan suatu soal-soal daripada identitas trigonometri, konsep ini Anda harus menguasai dan Anda tidak bisa setiap soal tergantung dari player dan Anda harus berusaha dengan formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Anda harus membuktikan bahwa ruang adalah ruas kanan sama dengan ruas kiri. Contohnya gimana? Buktikan kalau cos pangkat 4x dikali ini sama dengan ini. Berarti ini tidak boleh diudah-udah. Anda harus membuktikan ini sama dengan ini. Langkah apa Kipin yang harus kita lakukan? Kipin juga tidak tahu. Dan Anda harus tahu konsepnya ini. Ini adalah merupakan puncaknya trigonometri dalam pembuktian. Contohnya begini. Kipin bisa mengatakan langkah pertama Kipin bilang untuk membuktikan Kipin tulis aja cos pangkat 4x. Di sini 1, kita kan punya rumus kalau tangen itu adalah sin X per cos X, betul? Sin X per cos X. Kalau ini pangkat 4 berarti Kipin bisa mengatakan sin pangkat 4X per cos pangkat 4X. Setuju? Nah, langkah apa? Anda kan sudah belajar mengenai aljabar. Jadi Anda expand aja ini dikali ini. Berarti Kipin bisa mengatakan cos pangkat 4X. Ini dikali ini berarti menjadi sin pangkat 4x. Nah, ini adalah berhubungan dengan aljabar. Kalau Anda sudah belajar seperti ini, terus Anda langkah apa Kipin aku harus lakukan? Anda harus belajar mengenai factorize. Ya, Anda factorize. Kalau cos pangkat 4x min sin pangkat 4x, kalau cos kuadrat x min sin kuadrat x berarti jadi cos menjadi x min y x plus y. Kalau itu x pangkat 4 min y pangkat x pangkat 2 min y pangkat 2. Nah, kalau x pangkat 4 min y pangkat 4 berarti x kuadrat min y kuadrat x kuadrat plus y kuadrat. Betul? Berarti Kipin ini bisa menulis adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x, setuju? Ya, dikali cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Dasarnya teorinya dari mana Kipin? Dasar teoremanya adalah Anda akan mengenal kata x kuadrat min y kuadrat. Kalau x kuadrat min y kuadrat berarti x min y x plus y. Ya, ini merupakan salah satu teorema dari factorize. Makanya Kipin bilang identitas ini mencakup semuanya. Itu tergantung Anda posisi latihannya gimana. Lanjut ya. Nah, kalau Anda sudah tahu cos kuadrat x min sin kuadrat x jadi cos kuadrat x plus sin kuadrat x, Anda perhatikan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu katanya bernilai 1. Betul? Ya, berarti cos kuadrat x
di minus ini dikali 1 sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Inilah yang namanya dibuktikan, Prof. Ya, sama ya? Oke, masih bingung? Kipin kasih satu lagi. Kalau Kipin punya soal buktikan 1 min tangan kuadrat X per 1 plus tangan kuadrat X, langkah apa yang kamu lakukan? Kipin nggak tahu mau step bagaimana, tapi Kipin kasih kuncinya. Ingat, basic daripada trigonometri itu adalah sin sama cos. Jadi tangan itu bukan basic, tangan itu berasal dari sin dan cos. Jadi usahakan setiap materi, setiap soal ubahlah dalam sin dan cos. Itu kuncinya, itu kunci dari Kipin ya. Itu tergantung dari kalian. Jadi Kipin kalau buat, Kipin selalu melalui proses. Oh, basicnya itu sin sama cos. Berarti Kipin coba ubah. Tangan ini Kipin ubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Setuju? Berarti di per, ini tetap 1 ditambah. Tangan kuadrat X Kipin juga ubah jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Terus langkahnya gimana? Kalau ada penyebut seperti itu, Kipin memakai metode atas dikali bawah kali supaya tidak perlu sama penyebut. Setuju ya? Kipin tulis atas kalau Kipin kali cos kuadrat X, bawah kali cos kuadrat X. Cos kuadrat X per cos kuadrat X bernilai 1. Jadi 1 dikali ini Kipin tulis adalah cos kuadrat X. Ini dikali ini berarti menjadi sin kuadrat X. Setuju? Jadi nggak perlu samakan penyebut. Susah. 1 dikali ini berarti cos kuadrat X. Setuju? Ini pecahan ini dikali ini berarti sama dengan sin kuadrat X. Nah, Anda perhatikan. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu bernilai 1. Maka Kipin bisa menjawab cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, pembuktian di sini mengatakan harus dalam 1 min 2 sin kuadrat X. Baru Anda melihat formula daripada identitas. Kita punya rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jawabannya dalam sin. Berarti logiknya cos ini harus dirubah. Dirubah berapa? Cos ini dirubah menjadi 1 min. Berarti Kipin tulis 1 min sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Maka jawabannya 1 min 2 sin kuadrat X. Maka terbuktilah. Proof. Oke, itu konsep daripada trigonometri. Mengikuti alur dalam bertahap cara Anda mengerjakan. Oke? Jadi proses daripada identitas trigonometri itu kalau dibilangi ribet. Jadi Anda harus banyak latihan. Dan konsepnya ingat, basicnya trigonometri itu berasal dari sin dan cos. Dan ubahlah apapun itu menjadi sin dan cos, baru Anda bisa ngeproofkan di sebelah kanan menjadi variabel apa. Oke ya, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga teman Anda yang asalnya bingung sekarang mengerti karena Anda yang sudah membagikan, supaya teman Anda bersama-sama dengan Anda sama-sama mendapatkan nilai yang terbaik. Thank you from Kipin.